Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anjini dengan NIM C1C024155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan fiskal badan. Dosen pengampunya Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. Untuk topik pembahasan yang saya bahas dalam materi ini adalah pengertian koreksi fiskal, tujuan dari koreksi fiskal, jenis koreksi fiskal, pengertian rekonsiliasi fiskal, tujuan dan jenis rekonsiliasi fiskal, dan teknik dan tahapan rekonsiliasi fiskal. Masuk kepada materi yang pertama mengenai pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan neto atau laba sesuai dengan ketentuan pajak. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang dasar SAK. Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Tujuan dari koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak sebab beban pajak sebelum disetorkan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Lebih rinci berikut ini beberapa tujuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, untuk pengecekan daftar draft pajak. Yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan. Yang ketiga, meminimalisir lapor salah hitung pajak. Jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif dilakukan ketika ada biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan perpajakan. Akibatnya, biaya tersebut harus ditambahkan ke dalam kembali ke laba komersil. Biaya seperti contohnya itu biaya yang tidak dapat dikurangi atau non-deductible expense. Contoh perhitungannya, perusahaan membayar denda keterlambatan pajak sebesar 10 juta. Menurut SAK, denda dapat dicatat sebagai beban, namun menurut pajak, denda adalah biaya yang tidak dapat dibebankan perhitungan fiskalnya. Laba. Cara perhitungannya, laba fiskal sama dengan laba komersial ditambah dengan 10 juta. Yang kedua, penyusutan tidak sesuai ketentuan pajak. Contoh perhitungannya, SAK mencatat penyusutan mesin sebesar 20 juta per tahun. Menurut aturan pajak, penyusutan yang diperbolehkan hanya 15 juta per perhitungannya, yaitu penyusutan komersial dikurang penyusutan fiskal, yaitu 20 juta dikurang 15 juta menjadi 5 juta. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif dilakukan ketika ada pendapatan atau biaya menurut pajak. Perbedaan perlakuannya sehingga dapat laba komersil harus dikurangi. Contoh perhitungannya, penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh, perusahaan menerima hibah dari penerima pemerintah sebesar 50 juta. Menurut akuntansi, hibah diakui sebagai pendapatan. Menurut pajak, hibah tertentu termasuk bukan objek pajak. Perhitungannya, laba fiskal sama dengan laba komersial dikurang 50 juta. Yang kedua, penyusutan fiskal lebih besar dari komersial. Contoh perhitungannya, penyusutan komersial 10 juta, penyusutan fiskal 15 juta, karena fiskal mengakui penyusutan yang lebih besar, selisihnya menjadi koreksi negatif. Perhitungannya, 10 juta dikurang 15 juta menjadi 5 juta. Materi selanjutnya, pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan SAK. Dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal, pengertian lebih disederhanakan dituturkan oleh Setiawan dan Musri 2006-421 yang menerangkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Di sini saya sudah memasukkan contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang kolom-kolomnya terdiri dari nomor, nama rekening, laporan keuangan komersial, koreksi fiskal positif, negatif, dan laporan keuangan fiskal. Tujuan dan jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, tujuannya memeriksa
Draft laporan keuangan meminimalisir kesalahan perhitungan pajak, mengurangi resiko kesalahan itu. Jenisnya yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Nah, di sini saya sudah memasukkan perbedaan utamanya, yaitu pada aspek tujuan penyesuaian standar akuntansi, fokus pelaporan, dan penyesuaian. Laporan fiskal mematuhi regulasi perpajakan untuk tujuan penyusunannya, sedangkan laporan komersial memberikan informasi bagi pemangku kepentingan. Untuk standar akuntansi, laporan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan, laporan komersial berdasarkan PSAK dan IFRS. Fokus pelaporan, pendapatan yang dikenakan pajak untuk laporan fiskal. Laporan komersial itu kinerja keseluruhan perusahaan. Untuk penyesuaiannya, laporan fiskal melibatkan koreksi fiskal, laporan komersial tidak ada penyesuaian pajak. Teknik dan tahapan rekonsiliasi fiskal. Tekniknya yang pertama yaitu memahami perbedaan komersial dan fiskal, membuat daftar koreksi fiskal menggunakan format rekonsiliasi sistematis, perhatikan bukti pendukung, memperbarui informasi regulasi pajak. Tahapannya yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian yang menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak, mengoreksi fiskal dan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, yang terakhir, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahun pajak penghasilan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses yang esensial dalam penyusunan laporan keuangan fiskal karena berfungsi menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial berbasis standar akuntansi keuangan atau SAK dan laporan fiskal mengikuti ketentuan pajak melalui koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Perusahaan dapat menghasilkan laba fiskal yang akurat sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan PPh badan. Proses ini juga memastikan bahwa setiap pos penghasilan dan beban telah sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk perbedaan permanen dan temporer muncul akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.